Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita sudah berada di hari pertama di bulan Januari di tahun 2024. Bagaimana keadaanmu Bapak Ibu? Mari kita memulai tahun ini dengan Tuhan. Amin. Maka sepanjang tahun ini saya terlalu yakin ini tahun pemulihan bagi kita semua. Tahun mujizat, tahun dilimpahkannya berkat bagi kita semua. Amin. Itu sebabnya dengan penuh sukacita kita hampiri kekudusan Tuhan di hari ini Senin 1 Januari 2024. Di hari pertama di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di sepanjang tahun 2023 yang sudah kami lewati, berkat-Mu begitu melimpah, kami tidak dapat membalasnya. Kami yakin sebagaimana Engkau memberkati kami di tahun 2023, Engkau akan memberkati secara lebih lagi di 2024 ini. Apa yang tidak pernah kami pikir, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kami lihat, dengar, itu yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, urapi kami saat kami baca dengar firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca satu ayat saja di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saudara dan saya telah berada di hari pertama. Hari ini Senin 1 Januari 2024. Tahun yang baru yang penuh dengan berkat dan juga dengar baik, ujian dari Tuhan. Jangan hanya mau berkat saja, tapi juga harus juga kita melalui ujian. Sebab di balik ujian selalu ada berkat kelimpahan. Amin. Sekarang ini kita sudah menjadi pribadi yang berbeda, yaitu pribadi yang telah terlepas dari kebiasaan buruk masa lalu. Tuhan tidak akan pernah membuat tahun baru yang biasa-biasa saja. Tuhan telah menyediakan berkat untuk setiap hari bagi kita yang selalu berharap kepadanya. Dia menyiapkan, telah merancangkan berkat bagi kita setiap hari yang akan kita lalui di sepanjang tahun 2024 ini. Ada amin? Karena itu mari kita sama-sama menentukan tujuan atau rencana dan juga harapan-harapan yang harus atau yang akan kita gapai di tahun 2024 ini. Kita harus mulai mempersiapkan langkah yang tepat dan ikut sertakan Tuhan. Itu jangan lupa. Ikut sertakan Tuhan dalam segala keputusan yang akan kita ambil. Amin. Mata Tuhan melihat keseluruhan hidup kita dan melihat segala hal yang kita lakukan dari awal sampai akhir tahun.
Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Amin. Ketika kita menemui banyak rintangan dan tantangan, pergumulan, kesulitan di 2024 ini, maka dengar baik, jangan menyerah. Amin. Karena di balik setiap tantangan selalu ada berkat besar. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita sehingga kita bisa melalui kita bisa menjalani tahun 2024 ini dengan baik. Nah, Mazmur pasal 11 ayat 4 tercatat begini, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, perhatikan Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 6 yang kita baca tadi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi coba Bapak Ibu baca ulang ini saya berikan kesempatan mungkin 15 detik, saudara baca dalam hati, baca ulang 2-3 kali ayat ini perlahan-lahan. Apakah Bapak Ibu menemukan sesuatu yang ganjil Saya akan bacakan dengan suara kedengaran. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu satu bagian. Lalu bagian yang lain, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu sudah menemukan sesuatu yang ganjil? Kalau belum, mari saya tunjukkan Sepotong bagian daripada ayat ini berkata begini. Barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi berpaling itu ada dua, berpaling kepada, berpaling dari. Iya kan? Nah, di sini dikatakan berpaling kepada Allah. Kalau berpaling kepada Allah berarti tadi berjalan membelakangi Allah kan? Kalau dikatakan berpaling kepada Allah berarti sekarang dia berjalan menghadap ke Allah. Kalau berpaling kepada berarti berarti sedang berjalan menuju kepada Allah. Tapi kalau berpaling dari Allah, tadi dia berjalan bersama Allah tapi dia berpaling, artinya dia meninggalkan. Nah, kalimat ini barang siapa berpaling kepada Allah. Lalu kalimat yang lain, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau kita sudah berjalan mengikuti Allah, pasti kita percaya dong kalau Allah itu ada. Ya kan? Jadi ini hal yang ganjil. Ya, ada 3 alasan apabila seseorang berpaling kepada Allah. Nah, sudah pasti orang tersebut tahu
bahwa Allah ada. Jadi tidak perlu lagi disuruh untuk harus percaya bahwa Allah ada. Tapi bisa juga ada orang yang berpaling kepada Allah tapi dia tidak percaya kalau Allah ada. Bisa juga. Tapi kalau pada umumnya kalau dia berpaling kepada Allah, ya seperti saya yang tadinya tidak percaya sekarang percaya, ya kan? Berarti saya sudah yakin bahwa Allah itu ada. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan percaya bahwa Allah ada sudah cukup untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Nah, ini dia. Jangan lupa, iblis juga percaya bahwa bahkan iblis itu gemetar. Ya kan? Nah, banyak orang yang mengaku Kristen dan percaya Allah ada, namun boleh dipastikan dari kehidupannya kalau mereka tidak mendapat perkenanan Allah. Ada banyak orang Kristen, dia percaya Allah ada, tapi hidupnya tidak menggambarkan kalau Allah itu ada. Bagian yang ketiga, kitab Ibrani ditulis khusus untuk orang Ibrani, yaitu orang-orang yang sudah meninggalkan berhala dari dunia, kemudian beralih kepada Allah yang hidup. Orang-orang ini sudah menerima Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka percaya bahwa Allah ada. Itulah sebabnya mulai dari pasal pertama kitab ini penuh dengan kekayaan rohani yang sangat tinggi. Namun, mengapa kepada orang yang sudah mengenal Kristus secara demikian disuruh lagi untuk percaya bahwa Allah ada? Nah, saudara, Bapak Ibu, apakah sesuatu mungkin orang yang sudah percaya disuruh lagi untuk percaya bahwa Allah ada? Ya, beda dengan pengakuan iman ya. Kalau ini kan perintah menyuruh percaya bahwa Allah ada. Nah, dapat dipastikan bahwa kalimat barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada, sebetulnya bagi saya ini ganjil, kurang tepat. Mungkin dari segi tata bahasa sudah benar, namun dari segi maksud kurang tepat. Kalau menurut saya, ya, yang lebih tepat adalah begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah. Bukan hanya ada, tapi adalah. Ya kan? Jadi bukan hanya percaya Allah ada, melainkan harus percaya bahwa Allah adalah. Paham? Tidak banyak orang Kristen ya menjadikan Allah itu adalah. Ya, maksud saya begini. Ya. Allah adalah segala sesuatu yang kita butuhkan dan harapkan. Itu maksudnya. Kalau saudara mau sembuh, saudara harus berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah penyembuh. Itu maksudnya. Amin. Jika Anda mau ditolong dalam usaha, ya, di sepanjang tahun 2024 ini, ya Anda harus berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa
Dia adalah penolong. Sebab ada orang percaya Allah ada, tapi dia tidak menjadikan Allah sebagai penolong. Nah ini dia, ya. Orang percaya Allah itu ada, tapi bukan sebagai penyembuh, bahwa mujizat itu 2000 tahun yang lalu saja. Sekarang ini tidak ada lagi mujizat. Sekarang ini ya sudah zaman teknologi kedokteran ya sudah canggih. Ya tentu kesembuhan melalui dokter dan juga peralatan-peralatan rumah sakit yang canggih dan obat-obatan yang hebat begitu. Nah saudara, bagaimana di 2024? Apakah saudara masih percaya bahwa Allah ada, hanya sekedar ada? Ya. Jadi kalau saudara sudah berpaling kepada Allah, bukan hanya percaya Allah ada, tapi percayalah bahwa Dia adalah. Amin. Anda mau jalan keluar atas masalah rumah tangga yang Anda hadapi, ya Anda harus percaya bahwa Dia adalah jalan keluar. Kalau kita nggak percaya Dia adalah jalan keluar, gimana bisa kita mau minta petunjuk Dia? Anda butuh kekuatan. Anda harus berpaling kepadanya dan percaya bahwa Dia adalah sumber kekuatan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita butuhkan, kita harus percaya bahwa Allah adalah jawaban atas segala sesuatu yang kita perlukan. Inilah iman yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian Ibrani pasal 11 ayat 6, jika digabungkan dengan Ibrani pasal 11 ayat 1, dengan jelas sekali memberikan definisi iman. Iya kan? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada amin? Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah jawaban atas segala kebutuhanmu di 2024 ini? Jika ya, berpalinglah kepadanya. Jika tidak, Anda tidak perlu berpaling kepadanya. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2024 ini masalah boleh datang, kesusahan boleh datang, apapun boleh menimpa kita. Namun bagi kita Allah adalah jawaban dan pertolongan atas segala sesuatu. Amin. Selamat kita berada di tahun 2024. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkau bukan saja ada, tapi Engkau adalah sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber berkat. Engkau segalanya, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Karena itu 2024 yang masih misteri, hari ini sudah kami masuki. Kami percaya atas perkenanan Tuhan, dan kami akan berpaling kepadamu, dan kami percaya Engkau adalah segala sesuatu yang kami harapkan dan segala sesuatu yang tidak kami lihat. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea sepanjang tahun ini. Mereka semua menerima mujizat, ada pemulihan, ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14.
Betapa sederhananya kedua kalimat pujian tersebut. Namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat. Tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Saya bersama istri dan keluarga besar Galilea Network mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada